Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rizky. Waalaikumsalam. Bu Kiki. Ya, Coach. Alhamdulillah ya, setelah mendengar presentasi dan sharing dari SMA 4 Kendal, sangat luar biasa, sangat hebat-hebat dan menginspirasi sekali, Ibu. Saya mendengarkan dengan seksama, Masya Allah, semoga bermanfaat untuk semuanya juga ya. Untuk DIMSA, ya, di sini dari DIMSA juga hadir kepala sekolah kami, khususnya SMP DIMSA, ada Ustadz Wibowo. Monggo, Tat, apakah masih bergabung? Untuk Ustadz Ali selaku direktur sedang izin karena di pondok kami sedang launching film pendek yang di-launching oleh Ustadz Ali, jadi izin. Di sini ada berkenan hadir Ustadz Wibowo selaku Kepala SMP DIMSA. Monggo Ustadz memberi salam dulu ke Bapak Ibu guru yang hebat-hebat yang ada di Zoom ini. Baik. Baik. Di sini saya share screen. Apakah sudah dapat tersambung? Masih proses. Sudah sekarang. Sudah, alhamdulillah. Ini Ustadz Wibowo sudah bergabung ini. Bu Kiki akan menyampaikan sesuatu dulu. Monggo Ustadz memberi salam kepada Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini. Halo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkenalkan kepala sekolah kami. Jadi ngapunten Bapak Ibu, ini untuk presentasi dari Ponpes DIMSA SMP bagaimana nanti akan diwakili oleh Ustazah Kiki. Karena mohon maaf ini malam ini bersamaan dengan acara launching film di pondok di DIMSA. Jadi mohon maaf belum bisa membersamai untuk ikut presentasi pada malam hari ini. Insya Allah diwakili oleh Ustazah Kiki. Salam kenal dari Pondok Pesantren Darussalam Muhammadiyah Sragen. Monggo nanti Pinara yang mau berkunjung ke Sragen saged Pinara di pondok kami, baik di unit SMP maupun di SMA-nya. Ustazah Kiki, terima kasih. Ustaz, monggo, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa kembali ke slide presentasi dari kami. Di sini saya akan mengawalinya dengan video profil dari sekolah kami, baik SMP maupun MA. Baik, saya putarkan sekedar nih Bapak Ibu. Suaranya nggak keluar ya? Suaranya belum keluar. Sudah keluar? Sudah sekarang sudah. Sedikit dibesarin, Bu Kiki. Nggak keluar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah keluar suaranya Bapak Ibu? Agak putus-putus. Nah, sekarang udah keluar. Agak putus-putus. Apa efek headset ya?
Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Darul Ihsan Sragen yang biasa disebut dengan Pondok Dimsa. Pondok ini didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk mencetak kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Seluruh aktivitas yang ada di pesantren ini adalah pendidikan, mulai dari ibadahnya, sekolahnya, asramanya, berorganisasinya, terprogram, terarah, dan terbimbing, sehingga akan menjadikan kader yang berkualitas, handal, dan tangguh. Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen merupakan lembaga pendidikan yang berfokus mencetak kader bersyarikat, umat, dan bangsa. Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen memiliki 2 jenjang pendidikan, yaitu SMP dan MA, dengan visi SMP Islami, berprestasi, dan terampil. Visi MA bertakwa, berjuang leadership, dan berwawasan global. Dimsa mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, edukatif, dan integratif yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Terdapat 14 ekstra pilihan dan 4 ekstra wajib di jenjang SMP, 12 ekstra wajib dan pilihan di jenjang MA. Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen memiliki sumber daya pengajar yang umum, berkualitas, dan profesional di bidangnya, sehingga mampu membina serta menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Didukung dengan fasilitas yang lengkap, memadai, dan modern, sehingga proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Bisa membuka kesempatan bagi siswa-siswi terbaik di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam memajukan pendidikan. Sama-sama memajukan bangsa dan negara ini bersama kami. Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Kabupaten Sragen, pondoknya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf jika tadi videonya ada yang menyaksikan dengan terputus-putus atau tidak begitu jelas. Di sini izinkan kami memperkenalkan pondok kami, terutama bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, belum pernah berkenalan. Saya menyampaikan tentang pondok kami, nanti dilanjutkan dengan capaian PPDB kami. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Tentunya atas bimbingan dari Ibu Nazilah dan Coach Ali yang sudah kita ikuti beberapa bulan yang lalu. Pertama, kita kenalkan dulu Pondok Dimsa. Kenapa disebut Dimsa? Nah, Dimsa sendiri adalah pondok pesantren yang memiliki jenjang sekolah. Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, lebih kenalnya Dimsa, lebih mudah dipahaminya. Nah, kami terdiri dari sekolah jenjang MA, Madrasah Aliyah, dan jenjang SMP. Kemudian lokasi kami, Bapak Ibu, ada di pusat kota, dekat sekali dengan alun-alun, paling tidak sampai 1 atau 2 kilo saja, itu naik motor situ bisa 3 menit sampai, tanpa menyeberang jalan raya, kalau dari alun-alun cukup ke utara, seperti itu. Jadi monggo nanti kalau bermain atau sowanten Sragen, sakit mampir ke Dimsa. Di Dimsa, karena terdapat 2 sekolah, tentu kita memiliki 2 slogan dari 2 sekolah tersebut, tapi tidak jauh berbeda. Yang terutama adalah untuk SMP, Islami, berprestasi, dan terampil. Kemudian untuk MA, Religious and Visionary Education. Nah, keduanya ini membuktikan bahwa sisi sekolah dan sisi kepondokan tidak hilang dari pendidikan anak. Untuk Islaminya, Bapak Ibu, di Dimsa kami telah memiliki 10 golden habit seperti itu.
Di sekolah kami, di kegiatan pondoknya tentunya ada seperti sholat tahajud, wajib itu, sholat wajib berjamaah, kemudian sedekah, seperti itu. Tapi untuk di sekolahan, bersama-sama dengan Bapak Ibu guru lainnya, kami mengadakan sholat duha berjamaah, bukan berjamaah, munfarid, tapi bersama-sama di lapangan. Seperti itu, yang akan dilanjutkan dengan kultum pagi, membaca Al-Quran, dan kultum oleh asatid, baik dari ustadznya maupun dari santrinya. Seperti itu. Kita juga mencanangkan puasa sunnah, terutama di hari Senin kita latih anak-anak untuk puasa sunnah. Kemudian kita memperagakan atau mempraktekkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, berbicara baik dan atau diam, tentunya bersih diri dan lingkungan. Seperti itu. Itu untuk sisi Islaminya. Dan untuk berprestasinya, tentunya pondok tidak hanya mengenal tentang agama saja, kita kuatkan juga dalam akademik dan non-akademiknya. Untuk prestasi yang kita torehkan, alhamdulillah kita aktif dalam berbagai kompetisi, baik yang olahraga, akademik, maupun kesenian, seperti itu. Di situ ada tim futsal, tim OSN, dan kaligrafi. Yang paling baru, halo? Itu ada Bu Kiki itu ya? Halo? Itu ada Bu Kiki itu juara apa itu? Aduh, kok hafal coach, saya malu. Hafal lah. Juara apa itu Bu Kiki? Itu saya ikut dulu waktu pandemi itu sering ada lomba online. Seperti itu. Saya karena saya guru IPA, jadi saya aktif dalam ikut serta lomba IPA seperti itu. Mantap. Biar sekalian bimbingan dengan anak, sekalian belajar juga. Jadi saya menganggap anak didik saya itu sebagai teman belajar, coach. Itu biar sama-sama belajar, lombanya juga bareng-bareng, juara bareng-bareng. Seperti itu. Kemudian yang terbaru itu adalah MAPSI di Kabupaten Sragen, dan di Dimsa itu juga mendapat juara tahfidnya, CCI-nya, terus beberapa lomba di bidang olahraga, kaligrafi, KSM, kompetisi sains madrasah juga kami ikutkan. Insya Allah dapat juara 1 dan 3, IPA dan IPS-nya. OSN yang diadakan Puskesmas pun kita dapat menoreh peringkat baik juga. Di situ ada rekapan prestasi tahun ajaran yang kemarin yang alhamdulillah kita aktif dalam lomba kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional, seperti itu. Terakhir internasional itu yang kita ikutkan matematika, yaitu Hong Kong Competition dan Thailand, seperti itu. Yang ketiga tentang terampil. Jadi sebagai anak pondok kita tahu bagaimana mendapatkan iman yang kuat, mendapatkan ilmu yang hebat. Tentunya kita harus terampil dalam menjalani kehidupan seperti itu. Nah, terampil ini kita wujudkan dalam berbagai macam kegiatan, baik ekstrakurikuler maupun intrakurikulernya. Nah, terampil di sini ada olahraga panahan di situ. Nah, di sini ada jurnalistik, coach. Jadi jurnalistik yang ada di pondok kami itu namanya Kreansa, Kreativitas Santri Dimsa. Nah, itu bentuknya majalah yang bahannya dicari oleh santrinya sendiri, dibantu oleh pembimbingnya tentunya, menyusun layout, mencari bahan-bahan, menyusun menjadi buku yang baik, majalah yang baik, lalu cetak, disebarkan ke seluruh keluarga Dimsa, baik orang tua, guru, maupun santrinya. Seperti itu. Di situ ada ekstra memasak juga. Dulu kita pernah mengundang chef itu untuk memasak ayam crispy bareng-bareng putra dan putri jadi satu di lapangan, membawa kompor gas seperti itu. Ada ekstra desain, jadi kita tidak akan ketinggalan teknologi, walaupun anak pondok nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa laptop, tapi sekolah insya Allah memfasilitasi biar tetap mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, seperti itu. Ekstra dan organisasi yang ada di pondok kita, ada yang wajib, yaitu tapak suci sebagai kader Muhammadiyah, tentunya ada Hizbul Watan, Tartil, dan Muhadoroh. Muhadoroh di sini yang dimaksudkan adalah berpidato, itu 2 minggu sekali di hari malam Ahad, yaitu berpidato dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Lalu ekstra pilihannya, jadi ini santri itu berhak memilih ekstra sesuai
minat dan bakatnya mereka. Ada 13 coach di sini, ada sudah ada di video beberapa fittingnya. Ada OSN futsal, panahan, tilawah, kaligrafi, English dan Arabic club, cooking club, jurnalistik, kreansa tadi, desain, musik, riset dan penelitian. Di sini anak SMP sudah saya latih untuk membuat penelitian, coach. Mantap. Kita ikut lomba di UNS itu berhasil lolos 10 besar. Kemudian tahun lalu itu berhasil lolos tingkat nasional mewakili Jawa Tengah. Luar biasa. Jadi, walaupun masih SMP kita harus latihan menulis seperti itu. Ada renang juga. Itu yang SMP. Untuk yang MA, karena MA ini tahun kedua itu tidak menutup kemungkinan mulai berkarya. MA juga menorehkan beberapa kejuaraan, walaupun baru didirikan 1 tahun ini, tapi luar biasa. Buktinya malam ini ada launching film pendek itu dibuat oleh anak-anak MA sendiri, Coach. Jadi anak SMA membuat film pendek. Seperti itu. Ekstra wajibnya hampir sama dengan SMP. Di sini klubnya juga ada IT, seperti itu. Program unggulan yang kami angkat biar tidak jomplang akademik, non-akademik, dan keagamaannya. Kita baru saja melaksanakan program khusus daurah. Daurah ini membuat anak itu fokus hafalan Qur'annya. Kita kirim, jadi di DIMSA itu ada 2 kelas khusus, 1 kelas khusus putri, 1 kelas khusus putra, tiap angkatannya. Nah, itu diberangkatkan ke area Kemuning di Segoro Gunung itu, kita menginap 1 bulan penuh di sana dengan target 5 juz dalam 1 bulan. Tapi alhamdulillah baru pulang hari Minggu kemarin, capaian tertinggi itu 14 juz dalam 1 bulan. Nah, 14 juz dari program itu. Kemudian program-program lainnya kita juga sowan ke desa-desa, kita mabit, kita sholat subuh di desa sana, terus kita membagikan sayur-sayuran, itu rutin dilakukan oleh santri DIMSA, mengajar di TPH juga. Nah, ada juga program karir camp, di mana nanti kelas 3 itu kita bawa ke area luar sekolah, baik Tawangmangu maupun Kemuning, kita beri bimbingan tentang karir ke depannya, mau jurusan mana, mau ke sekolah SMA, MA, SMK, maupun pondok mana, kita akan beri gambaran. Nah, kegiatan di luar sekolah, di situ terdapat DIMSA Fantastic Show. Jadi di DIMSA juga santrinya diberi kesempatan untuk membuahkan karya. Nah, pagelaran terbesar di DIMSA namanya DIMSA Fantastic Show, di mana panggung semegah itu yang membuat santrinya sendiri, yang menggambar, mendesain, seperti itu. Kita juga aktif dalam kegiatan kemuhammadiyahan. Di TS kemarin kita membuat logo 59 dengan formasi anak-anak sendiri. Kita mengadakan camping juga, manasik haji, study tour, dan bakti sosial. Seperti itu. Kita walaupun anak pondok tidak pulang, tapi kita tidak lepas dari peran dengan masyarakat. Seperti itu. Untuk fasilitas sendiri, seperti sekolah-sekolah lainnya, terutama pondok, tentu ada asrama, putra dan putri kami pisahkan. Di sini ada yang mungkin berbeda dengan sekolah pada umumnya, kami memiliki angkringan. Tapi angkringan ini tidak menjual sundukan, nasi kucing, dan sebagainya. Angkringan kita namanya angkringan literasi. Wow. Jadi isinya buku-buku. Ya. Karena angkringan literasi isinya buku-buku, tapi di sebelahnya itu ada empati. Empati itu menjual minuman kekinian seperti ya mulai dari teh, es teh, lemon tea, terus ada boba seperti itu. Kafe kecil-kecilan lah di DIMSA namanya empati. Itu didekatkan dengan angkringan tadi. Jadi walaupun angkringan tidak menjual makanan, sebelahnya menjual. Tapi di DIMSA juga untuk memenuhi kebutuhan, karena santri DIMSA tidak boleh keluar di luar lingkungan desa, kami menyediakan DIMSA Mart untuk kebutuhan anak. Untuk ruang kelas, insya Allah memadai sesuai kebutuhan, baik LCD, pendingin ruangan, meja kursi, insya Allah dalam keadaan nyaman dan aman untuk dipakai. Begitu juga perpustakaan,
kita buat jadwal karena anak pondok itu tidak boleh bertemu putra dan putri, jadi biar tidak bentrok itu ada jadwalnya. Baik, kita akan mulai tentang timeline PPDB kita yang sudah dilakukan 1 tahun ini. Nah, berhubung pondok pesantren, jadi kita membuka PPDB-nya itu tidak bersamaan dengan sekolah lainnya. Kita lebih dulu. Biasanya ketika sekolah lainnya membuka, pondok sudah tutup seperti itu. Jadi tahapannya lebih panjang dan seperti itu. Contohnya seperti ini. Untuk tahun ajaran ke depan 2023-2024 itu mulai dari September kemarin kita sudah melakukan koordinasi, kita membentuk kepanitiaan PPDB biar lebih terarah. Walaupun ada panitia, tapi dari kepala sekolah sudah mencanangkan bahwa PPDB ini adalah program semua guru. Jadi walaupun tidak ikut dalam panitia, semua harus merasa memiliki, jadi merasa wajib untuk publikasi seperti itu. Dan alhamdulillah guru-guru juga semangat untuk publikasinya. Yang kedua, kita merencanakan publikasinya mau dibuat seperti apa, dan kita merencanakan bagaimana proses pendaftaran, seleksi, dan sebagainya. Itu di bulan September kita mulai. Kemudian September hingga Juni 2023, maaf itu September 2022 hingga Juni 2023 itu prosesnya. Yang pertama kita membuat konten. Konten di sini tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang kali sesuai kebutuhan dan sesuai dengan keadaan. Harus membuat konten seperti apa, jadi kita mengikuti tren. Sosialisasi yang kita lakukan online dan offline. Kemudian pendaftaran dan penerimaan santri. Nah, ini tahun ini kita berbeda, Coach dan Ibu Bapak semuanya. Di sekolah kami mencanangkan untuk untuk seleksinya kita adakan tiap bulan. Jadi periodenya 1 bulan sekali kita adakan seleksi lalu pengumuman seperti itu. Dan ini mulai sudah ke bulan kedua yaitu periode September dan periode Oktober. Baik. Untuk alurnya, karena di pondok kami ada 3 jalur. Yang pertama jalur undangan, itu biasanya untuk para peserta didik yang mendapat ranking di sekolahnya, itu sebagai rekomendasi sekolah, itu jalur undangan. Yang kedua jalur prestasi, yang ketiga ada jalur reguler. Nah, nanti semua peserta ini dapat mengisi formulir dulu, karena kita ada web sendiri untuk PPDB-nya. Setelah itu mengupload berkas dan melakukan pembayaran, khususnya untuk yang reguler, untuk yang undangan dan prestasi tidak ada biaya pendaftaran. Terus kita melaksanakan tes seleksi sesuai periode bulannya, dan kemarin baru selesai periode Oktober. Lalu 3 hari selanjutnya langsung diumumkan. Jadi seleksinya itu ada seleksi tulis, wawancara orang tua, dan wawancara santri. Kemudian melakukan daftar ulang. Sosialisasi yang sudah kita lakukan, yang pertama memasang baliho besar seperti itu di pojok-pojok jalan atau perempatan yang sesuai pasaran. Kemudian ada brosur. Nah, brosur ini biasanya ketika ada momen perpulangan itu santri membawa pulang, nanti bisa diserahkan ke alumni sekolahnya, bisa ditempel di masjid sekitarnya seperti itu. Jadi wali santri, guru-guru itu merasa memiliki. Jadi tidak hanya panitia PPDB saja yang berjuang, semua berjuang bersama-sama. Nah, kemudian kita sosialisasi juga ke sekolah-sekolah, masjid, dan kegiatan Muhammadiyah, apalagi ini mendekati Muktamar, jadi banyak gerak jalan itu kita datangi, kita membuat stand, guru-guru dibagi tugas, semangatnya untuk menyebarluaskan info tentang Dimsa. Alhamdulillah itu membuahkan hasil yang memuaskan. Ini adalah foto ketika kita presentasi ke sekolah-sekolah daerah Ngawi, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Solo. Untuk online, kita menyebarluaskan brosur-brosur online baik SMP maupun MA. Kita aktif di sosial media, baik di website kita, yaitu darulisan.sch.id. Sosial media kita juga ada YouTube, Dimsa TV. Nah, ini sering upload, monggo bisa
bisa membuka Dimsa TV kita yang hari ini sedang ada live streaming tentang film pendek tadi. Keren. Kita juga ada Instagram karena 2 sekolah, jadi Instagramnya kita pisahkan, SMP dan MA. Ada juga Twitter, ada juga Facebook. Untuk para orang tua wali santri itu sangat aktif di Facebook, jadi Facebook tetap kita adakan. Dan untuk anak muda kita buatkan TikTok seperti itu. Untuk lomba Dimsa Fair ini rutin diadakan setahun sekali. Ini untuk mengajak anak-anak sekolah SD dan MI di sekitar Sragen, baik Karanganyar maupun Ngawi juga, Solo Raya, pergi ke Dimsa, datang ke Dimsa, lihat gedungnya, kita lomba baik akademik non akademik, ada futsal juga bahkan diikuti dari luar kota. Kemarin terakhir itu pesertanya 700-an datang ke Dimsa. Itu dari daerah Kudus kayak gitu juga ada, Klaten, Boyolali, Solo. Nah, melihat Dimsa dengan aslinya seperti ini gitu. Karena 2 tahun yang lalu kita Dimsa Fair-nya hanya online. Nah, iklan juga kita lakukan sesuai saran, karena coach itu harus memaksimalkan media sosial. Nah, kita iklankan di Facebook dan Instagram, dan alhamdulillah ini juga menyebar luas kemana-mana, taunya dari Instagram ini, dari Facebook, seperti itu. Untuk capaian PPDB, alhamdulillah karena kita membuatnya per bulan, dalam 2 bulan ini kita mencapai untuk MA kita membentuk 2 kelas dan alhamdulillah sudah terpenuhi 1 kelas dengan 26 santri yang sudah lolos seleksi, dan sekarang sudah beberapa pendaftar juga mengantri untuk periode November. Begitu juga untuk SMP kita sudah menerima lolos seleksi itu sebanyak 92 santri, itu sekitar 3 kelas dari 6 kelas yang kita buka. Itu baru 2 bulan periode, masih banyak bulan-bulan lainnya, dan ini sangat luar biasa, berbeda dengan tahun lalu kita mengalami peningkatan. Semoga di bulan-bulan berikutnya Luar tetap biasa. stabil, jadi kuotanya lekas terpenuhi. Keren. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Untuk sharingnya seperti itu. Mohon maaf jika kami ada salah katanya, kekurangan memang milik saya sendiri. Insya Allah dapat bermanfaat untuk semuanya, dan kami dengan tangan terbuka menerima kedatangan Bapak Ibu. Monggo yang punya saudara maupun putra-putrinya ingin dipondokkan di Sragen, kita terima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, dan sangat semangat menerima santri baru. Luar biasa. Oke. Cukup Bu Sari? Bu Kiki? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki dan juga tim dari Dimsa. Mudah-mudahan kedepannya Dimsa semakin berkibar ya.